Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pedagang besar farmasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Farunisa sebagai moderator. Baik, saya Izzatul Tazkiyah Aprilia. Di sini saya sebagai pemateri, di sini saya akan menjelaskan mengenai pedagang besar farmasi. BBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BBF cabang adalah cabang BBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas-tugas dari BBF. Yang pertama, tempat menyediakan dan menyimpan perbekalan farmasi seperti obat, bahan obat, alat kesehatan. Yang kedua, sebagai sarana yang mendistribusikan perbekalan farmasi ke sarana pelayanan kesehatan masyarakat seperti apotik, rumah sakit, toko obat berizin, dan sarana pelayanan kesehatan masyarakat serta BBF lainnya. Yang ketiga, membuat laporan dengan lengkap setiap pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan setiap dilakukan pemeriksaan. Baik, saya akan menjelaskan fungsi BBF dan larangan BBF. Saya Diayu sebagai pemateri. Yang pertama, fungsi BBF. Yang pertama, sebagai sarana distribusi farmasi bagi industri farmasi. Yang kedua, sebagai saluran distribusi obat-obatan yang bekerja aktif ke seluruh tanah air secara merata dan teratur guna mempermudah pelayanan kesehatan. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah dalam mencapai tingkat kesempurnaan penyediaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan. Yang keempat, sebagai penyaluran tunggal obat-obatan golongan narkotik di mana BBF khusus yang melakukannya adalah PT Kimia Farma. Yang terakhir, sebagai aset atau kekayaan nasional dan lapangan kerja. Slide berikutnya. Larangan bagi BBF. Yang pertama, BBF dilarang menjual obat-obatan secara eceran. Yang kedua, dilarang menyimpan dan menyalurkan obat-obatan golongan narkotika tanpa izin khusus. Yang ketiga, tidak boleh melayani resep dokter. Yang keempat, dilarang membungkus atau mengemas kembali dengan merubah bungkus asli pabrik kecuali BBF bersangkutan mempunyai laboratorium. Yang terakhir, hanya boleh menyalurkan obat keras kepada apotek BBF lain instansi yang diizinkan oleh Menkes. Baik, saya pemateri ketiga, Fani Yunandar Rahmasari, ingin menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana untuk memperoleh izin dari PBF. Setiap pendirian PBF wajib memiliki izin dari Direktur Jenderal yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. PBF diperbolehkan mendirikan PBF cabang yang perizinannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk memperoleh izin PBF, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan hukum berupa perseorangan terbatas atau koperasi. Yang kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, memiliki secara tetap apoteker warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab. Yang keempat, komisaris atau dewan pengawas dan direksi atau pengurus tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi. Yang kelima, menguasai pembangunan dan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PBF. Yang keenam, memiliki ruang penyimpanan obat yang terpisah dari ruangan lain sesuai dengan CDOB. Yang ketujuh, menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan dan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta obat yang disimpan. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana dari PBF. Yang pertama, PBF merupakan suatu sarana yang membentuk badan hukum dengan maksud terdapat kepastian usaha serta kemudahan pengawasan yang berfungsi mengadakan, menyimpan, dan menyalur perbekalan farmasi. Yang kedua,
Prasarana PBF meliputi perbekalan farmasi berupa obat, bahan obat, dan alat kesehatan yang dijual dalam jumlah besar pada saran pelayanan masyarakat atau PBF lainnya. Baik, saya Dita Novia Yuwanto. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu manajemen perbekalan farmasi di PBF. Manajemen perbekalan farmasi di PBF diantaranya yaitu ada perencanaan, ada pengadaan, ada penerimaan, ada penyimpanan, dan terakhir ada penyaluran. Nah, untuk slide selanjutnya, ini membahas tentang penjelasan dari manajemen perbekalan farmasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran untuk menghindari dari kekosongan obat. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga ada penerimaan. Tujuan dari proses penerimaan ini yaitu untuk memastikan bahwa kiriman obat atau bahan obat yang diterima itu benar, berasal dari pemasok yang telah disetujui, tidak rusak, atau tidak mengalami perubahan selama transportasi. Yang keempat, ada penyimpanan. Penyimpanan dan pemeliharaan dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu dari sediaan tersebut. Yang kelima, yaitu ada penyaluran. Penyaluran yaitu memastikan bahwa obat atau produk didistribusikan kepada pemesan yang sah dan tepat, baik dalam jumlah maupun produknya. Baik, perkenalkan nama saya Davita Persaputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyaluran perbekalan farmasi pedagang besar farmasi. Yang pertama itu ada pedagang besar farmasi lainnya berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab PBF. Yang kedua, apotik berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotik. Dan yang ketiga, rumah sakit berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker kepala instalasi farmasi rumah sakit. Dan yang terakhir, instalasi lain yang diizinkan Menkes. Next. Ini sebenarnya apoteker, mungkin tipe dalam pembuatan PPT-nya. Apoteker di sini adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik di apotik, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Dan apoteker sendiri itu menempuh pendidikan selama 4 tahun dan menambah 1 tahun lagi untuk mendapatkan gelar profesi apoteker. Baik, saya di sini Husin Haikal sebagai pemateri selanjutnya menjelaskan tentang tugas dan peran apoteker. Yang pertama yaitu tugas apoteker. Melakukan pekerjaan kefarmasian, pembuatan termasuk dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Yang kedua yaitu membuat dan memperbaharui SOP atau standar operasional prosedur, baik di industri farmasi. Yang ketiga, harus memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan oleh Menteri saat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi. Yang keempat, yaitu apoteker wajib menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah peran dari apoteker.
Yang pertama yaitu sebagai penanggung jawab di industri farmasi pada bagian pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Yang kedua yaitu sebagai penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu di apotek, di instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Yang ketiga, apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama, komponen aktifnya, atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Yang keempat yaitu dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping yang memiliki SIPA. Yang terakhir, tanggung jawab. Harus memenuhi ketentuan CPOB, cara pembuatan obat yang baik, yang ditetapkan oleh Menteri dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi. Termasuk di dalamnya melakukan pencatatan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi dan pengawasan mutu sediaan farmasi pada fasilitas produksi sediaan farmasi. Yang kedua, tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu. Yang ketiga, menerapkan standar pelayanan kefarmasian dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian. Yang terakhir, wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya yang dilakukan melalui audit kefarmasian. Baik, kesimpulannya adalah 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1148 Menkes per 6/2011 PBF adalah perusahaan terbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. PBF cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, setiap pendirian PBF wajib memiliki izin dan direktur jenderal yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan PBF. Diperbolehkan mendirikan PBF cabang yang perizinannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Yang keempat, PBF dan PBF cabang hanya dapat mengadakan, menyimpan, dan menyalurkan obat dan atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal pengadaan obat dan bahan obat. PBF hanya dapat melaksanakan dari industri farmasi. Yang kelima, peranan tenaga kefarmasian dalam PBF sangat penting karena memerlukan ketelitian, keterampilan, dan kejujuran. Di samping pengetahuan yang diperoleh oleh lembaga atau instansi pendidikan terkait yang harus diterapkan dan dikembangkan untuk bertanggung jawab di PBF, bahwa seorang tenaga kefarmasian mempunyai peran dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas serta ikut membantu pemerintah dalam melayani pendistribusian perbekalan farmasi ke tempat pelayanan kesehatan. Berikut materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.